Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Vidya Maharani dari kelas 10F, absen 03. Kali ini saya mau memaparkan atau membahas materi bab 8 tentang menghindari marah atau gadap, membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran. Kali ini saya akan bahas dari Erlangga, dari buku Erlangga ya. Yang pertama, menghindari sikap marah atau gadap. Pengertian sikap marah atau gadap, marah adalah emosi yang terjadi ketika ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Setiap orang pasti pernah marah. Marah atau gadap adalah sesuatu yang wajar. Namun yang perlu diperhatikan adalah penyebab marah dan bagaimana menyikapinya. Apakah akan menahannya atau membiarkannya? Jika membiarkannya akan memunculkan perilaku lanjutan seperti berkata kasar, melukai orang lain, merusak barang, dan semacamnya. Yang kedua, ada dalil larangan sikap marah atau gadap dari surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-200. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari, artinya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari lagi yang artinya dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah wasiat kepada sabda Nabi SAW, janganlah engkau marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda Nabi SAW, janganlah engkau marah. Selanjutnya yang ketiga, sebab-sebab seseorang marah atau gadap. Yang pertama depresi, yang kedua rasa cemas berlebihan atau OCD, yang ketiga ketergantungan alkohol, yang keempat gangguan perkembangan saraf atau ADH, yang kelima kepribadian ganda atau bipolar disorder, yang keenam rasa sedih. Selanjutnya yang keempat ada cara menghindari sikap marah atau gadap. Yang pertama membaca kalimat isti'adzah atau ta'awuz, yang kedua berwudu, yang ketiga mengubah posisi tatkala sedang marah. Apabila seseorang marah dalam posisi berdiri, ia dianjurkan untuk duduk, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian marah dan dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya memperbanyak salat sunnah, dan selanjutnya diam dan menjaga ucapan. Selanjutnya yang B, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Yang pertama menumbuhkan sikap kontrol diri. Pengertian sikap kontrol diri disebut juga dengan mujahadah an-nafs. Pengertian kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif, agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek kontrol diri. Kontrol diri itu terdiri kontrol perilaku atau behavior control, yang kedua kontrol kognitif, yang ketiga kontrol dalam mengambil keputusan atau decision making. Selanjutnya yang C, ciri-ciri seseorang memiliki sikap kontrol diri. Yang pertama memiliki sikap sabar, yang kedua tidak mudah tersinggung, yang ketiga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat selalu mempertimbangkan tindakan. Dan ada juga dalil dari sikap kontrol diri dari surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Saya bacakan artinya yang 133 dulu ya. Artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 133, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya ada hadis dari riwayat Ahmad.
Artinya dari Fadlallah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang tidak mengganggu harta dan jiwa orang lain, dan muslim adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain, dan mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Selanjutnya ada cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang pertama, meyakini bahwa kemuliaan manusia karena memiliki akhlak karimah. Yang kedua, memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah yang menjadikan seseorang dihormati dan selamat dari sikap tercela. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, berlatih bersikap kontrol diri secara terus-menerus. Yang kelima, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, ada manfaat menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang pertama, dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan secara matang. Yang kedua, selalu ingat dan pertanggungjawaban semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak cepat bereaksi negatif terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Yang keempat, optimis dalam menjalani hidup karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan pertolongan. Yang kelima, hidup menjadi tenang dan damai. Yang keenam, terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, dan tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mewujudkan dan memperkuat ukhuwah insaniyah. Yang kedelapan, dapat menahan setiap luapan emosi diri. Yang kesembilan, dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman. Yang kesepuluh, sabar dalam menerima musibah yang terjadi. Dan yang kesebelas, yang terakhir, terhindar dari sifat tamak dan rakus. Selanjutnya, ada menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Pengertian sikap berani membela kebenaran dalam Islam, sikap berani membela kebenaran disebut dengan syaja'ah. Sikap berani membela kebenaran atau syaja'ah adalah ketaguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terpuji. Selanjutnya, ada dalil sikap berani membela kebenaran. Yang pertama dari surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-139 yang berbunyi, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Dan yang kedua ada dari hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, dari Abu Dzar berkata, aku mengunjungi Rasulullah SAW, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat. Dan Rasulullah SAW bersabda, katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap berani membela kebenaran. Sikap berani membela kebenaran terdiri atas beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama ada sikap berani dalam menghadapi musuh atau berjuang fi sabilillah. Yang kedua, sikap berani dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, sikap berani dalam menjaga rahasia. Yang keempat, sikap berani mengendalikan nafsu. Yang kelima, sikap berani mengakui kesalahan. Dan yang keenam, sikap berani untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri. Selanjutnya, ada cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran yaitu sebagai yang pertama, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri berani membela kebenaran. Yang ketiga, berteman dengan seseorang yang memiliki sikap berani membela kebenaran. Yang keempat, memahami betapa besar manfaat berani membela kebenaran. Yang kelima, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk berani membela kebenaran. Yang keenam, tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran. Yang ketujuh, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dalam membela kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian marah dan dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya memperbanyak salat sunnah, dan selanjutnya diam dan menjaga ucapan. Dan berakhirlah di ujung video. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan.